Sayyidah Zainab tinggal di rumahnya bersama dengan suaminya yang belum Islam, beliau sendiri sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan seluruh keluarganya, semuanya beriman ya. Artinya kayak Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kalthum gitu. Semuanya menjadi orang-orang yang beriman pada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Sampai ibundanya meninggal. Sayyidah Zainab sebagai perempuan pertama, ya kita bisa bayangkan seperti apa luka hati beliau, seperti apa kesedihan dalam hati beliau, apalagi beliau lihat habisnya Nabi Muhammad ditinggal oleh istrinya, oleh ibundanya gitu ya, oleh Sayyidah Khadijah. Itu tuh Sayyidah Zainab ngelihat Nabi Muhammad tuh tambah yang semakin kuat gangguan yang beliau terima dari orang-orang Quraisy, sampai membuat Nabi jarang-jarang keluar rumah karena kuat banget gitu. Kayak semakin hari semakin merajalela lah gitu orang-orang kafir Quraisynya, karena dulu-dulu masih nggak enak sama bininya gitu. Orang tuh dulu mau nyakitin Nabi nggak enak sama istrinya Nabi. Kenapa gitu? Dulu pernah diutangin, dulu pernah disumbang. Dulu nih lagi kesusahan yang bantu istrinya, kan gak enak tuh mau ngapa-ngapain suaminya karena gak enak sama istrinya. Begitu istrinya meninggal udah habis-habisan Nabi Muhammad, sampai kadang-kadang kalau Nabi Muhammad pergi juga gitu, keluar juga dari rumah, pulangnya itu memar-memar badan beliau, segala macam perlakuan. Sayyidah Zainab udah tiap kayak gitu nangis aja, udah mau gimana lagi gitu. Mau gimana lagi. Sehingga sekalian, sementara Abul Asnya juga belum masuk Islam. Saya bisa ngebayangin itu ya. Kayak apa luka hatinya Sayyidah Zainab ketika dia ngelihat ayahnya berada dalam keadaan digangguin, disiksa sama orang-orang kafir Quraisy, teman-teman. Sementara ketika dia pulang ke rumah, salah satu dari orang Quraisy itu adalah suaminya. Kayak apa coba? Hidup memang tidak pernah ideal buat siapapun. Suaminya memang tidak pernah ikut serta mukul Nabi, nggak pernah. Dia bagaimanapun sayang sama mertuanya, dia bagaimanapun cinta sama Nabi Muhammad alaihissalam sebagai mertua. Akan tetapi dia termasuk di antara orang-orang kafir Quraisy yang memang kalau misalnya mereka ngobrol apa-apa tentang Nabi Muhammad, gangguan yang akan mereka berikan kepada Nabi Muhammad dan lain sebagainya, ya Abul As berada di antara kelompok mereka itu, mau gak mau gitu. Mau gak mau. Dan dia juga berulang-ulang diminta sama orang kafir Quraisy untuk menceraikan istrinya. Biar Nabi Muhammadnya sibuk gitu kan. Tapi dia menolak permintaan tersebut karena cinta, sayang. Ya sayang sama Sayyidah Zainab. Dan juga ngerasa gak punya alasan untuk melakukan hal yang seperti itu gitu. Dia sayang juga sama Nabi Muhammad alaihissalam, meskipun itu tadi belum beriman atau tidak beriman. Sedikit sekalian yang saya muliakan, sampai akhirnya Nabi Muhammad pun berangkat hijrah. Itu kan keadaan Quraisy pada saat itu. Orang-orang Quraisy itu kan berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Malam Nabi Muhammad berangkat hijrah itu, Sayyidah Zainab gak bisa tidur semalaman. Ya Allah, akankah besok hari aku mendengar kabar ayahandaku telah bersimbah darah, dibunuh sama orang-orang kafir Quraisy. Galau luar biasa. Tapi besokannya didengar kabar katanya orang Quraisy nggak nemu nabinya berangkat, mereka ketiduran. Alhamdulillah ya Allah, jagalah ayahandaku ya Allah. Sampai dengar kabar lagi bahwa Nabi Muhammad nggak ketahuan ada di mana gitu kan. Dan beberapa waktu lamanya dengar kabar
ayahandanya sudah selamat, ada di Madinah. Nabi abisnya berangkat ke Madinah tuh, berhasil berangkat ke Madinah, Nabi memerintahkan putri-putrinya, 2 putrinya untuk hijrah ke Madinah. Dan yang diperintahkan buat hijrah adalah Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad yang paling kecil, putri bontotnya Nabi Muhammad SAW yang belum menikah waktu itu, dan juga Sayyidah Ummu Kalthum yang waktu itu adalah seorang janda, gitu ya, janda dari anaknya Abu Lahab yang menceraikan istrinya, yaitu tadi biar bikin nabinya sibuk ngurusin keluarganya, jadi nggak punya kesempatan buat berdakwah gitu. Tujuannya kayak begitu, jahat banget ya. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi diperintahkan buat hijrah. Nah, sementara Sayyidah Ruqayyah waktu itu adalah istri dari Sayyidina Uthman bin Affan yang di masa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu mereka berdua, Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidah Ruqayyah itu sedang berada di Habasyah, sudah hijrah sebelumnya berangkat ke Habasyah. Sayyidah Zainab, Nabi Muhammad tidak memerintahkannya untuk hijrah. Kenapa gitu? Nah, kan dia ada suaminya. Suaminya belum Islam. Sekali lagi waktu itu belum ada kewajiban untuk istri sama suami kalau salah satu masuk Islam mesti pisah gitu. Gak ada kewajibannya.